Majalah Tempo kembali bikin heboh. Sorotan terhadap buzzer dan influencer berlanjut. Kali ini bahkan diangkat khusus sebagai cover story atau headline di majalah Tempo. Dalam investigasi terbitan Senin 31 Agustus, Tempo menguliti pasukan buzzer dan influencer yang dipekerjakan pemerintah. Orkestra pendengung. Demikian judul yang tertulis di sampul majalah Tempo. Di antara angle berita yang diangkat, yaitu kakak sepupu Jokowi, Andi Wibowo, disebut memimpin salah satu tim media sosial. Tim media sosial itu menyusun narasi untuk menggaungkan satu isu di jagat maya. Beberapa isu titipan digaungkan untuk mendapatkan dukungan publik. Pepih Nugraha adalah salah satu narasumber penting dalam liputan terbaru Tempo tersebut. Pepih banyak bercerita tentang aktivitas tim media sosial pemerintah yang dipimpin oleh Andi Wibowo, sepupu Jokowi. Pepih juga mengisahkan pertemuannya dengan Andi Wibowo hingga direkrut dan bergabung dengan tim tersebut. Pepih mengaku mendapat bayaran menjadi anggota tim media sosial Jokowi. Sebagian dia gunakan untuk membayar sejumlah penulis, tulis majalah Tempo dalam salah satu paragrafnya. Di paragraf lain, Tempo menulis, Pepih mengatakan penulis yang dia himpun dan menggunakan akun anonim inilah yang berfungsi menjadi buzzer atau pendengung. Pepih Nugraha bukan sosok baru. Dia sudah cukup familiar di kalangan penulis, khususnya blogger. Pepih adalah jurnalis senior Kompas yang mendirikan Kompasiana. Berapa bayaran menjadi buzzer atau influencer? Pertanyaan itu sering mengemuka. Menurut liputan majalah Tempo, mengutip dari penelitian Oxford University, seorang buzzer atau influencer di Indonesia bisa mendapatkan bayaran dari 1 juta rupiah hingga 50 juta, bahkan lebih. Pengakuan selebritas Ardhito Pramono yang menyatakan dibayar 10 juta untuk satu unggahan sedikit membuka tabir besaran tarif seorang influencer dan buzzer di Indonesia. Ardhito sempat jadi sorotan ketika dia mengunggah propaganda RUU Omnibus Law. Belakangan, Ardhito mengklarifikasi dan mengaku unggahan itu merupakan pesanan. Di video terdahulu, saya sudah memaparkan bahwa dunia buzzer atau influencer bukan barang baru. Ia diperkenalkan oleh J. Conrad Levinson pada tahun 1984. Buzzer dan influencer lahir dari dunia bisnis, tepatnya sebagai strategi marketing. Belakangan, strategi menggunakan buzzer dan influencer diadopsi di dunia politik. Maka muncullah buzzer dan influencer politik. Buzzer dan influencer politik mulai populer di Indonesia sejak Pilkada DKI tahun 2012. Penting untuk memilah buzzer bisnis dan buzzer politik. Stigma buzzer politik kadung kotor akibat perilaku aktor-aktor dan dalangnya. Sementara buzzer dan influencer untuk bisnis adalah hal lumrah dan lahir secara otentik tanpa misi manipulatif. Pertanyaan berikutnya, mengapa pemerintah menggunakan buzzer dan influencer? Padahal mereka punya sumber daya komunikasi yang melimpah, strukturnya berjenjang dari pusat hingga daerah. Setidaknya ada 5 alasan di balik pengerahan buzzer politik tersebut. Pertama, tidak percaya diri atau merasa inferior terhadap kebijakan publik yang diputuskan. Kedua, mereka yakin jika kebijakan itu salah, menuai penolakan dari masyarakat, sehingga harus berlindung di balik tangan pihak ketiga, yaitu para buzzer dan influencer. Buzzer dan influencer ini diplot khusus untuk mengkondisikan opini melalui bermacam-macam program propaganda, seolah-olah murni dukungan dari masyarakat, padahal sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Ketiga, kuasa uang.
menganggap semua bisa dibeli. Uang kini bukan sekadar untuk membeli suara dalam pemilu, seperti diulas pakar politik Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya. Uang juga sudah jadi senjata untuk menggiring dan membentuk opini, membeli dan memborong pencitraan di tengah ledakan informasi yang semakin buram dan tidak jelas, mana yang otentik dan mana yang manipulatif. Keempat, karena produk politik yang ditawarkan memang tidak laku, daya saing dan mutunya rendah. Produk politiknya adalah sosok politisi dan ide-idenya, atau kebijakan politik dari pemerintah. Kelima, ini alasan yang agak rasional. Menggunakan buzzer dan influencer lebih efektif dan efisien daripada menggunakan media mainstream. Bandingkan dengan beriklan di TV misalnya, video berdurasi 10 detik harus dibayar ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung frekuensi penayangan. Itu juga belum tentu bisa mempengaruhi audiens. Namun, dengan modal di bawah 100 juta rupiah, seorang politisi atau satu institusi dapat memperoleh publisitas luas dan terukur dari buzzer dan influencer. Maka saat membaca laporan ICW bahwa pemerintah mengeluarkan 90 miliar untuk publisitas digital melalui influencer dan buzzer, saya sebetulnya malah berpikir itu kok murah sekali. Apalagi budget 90 miliar tersebut dikeluarkan sejak tahun 2014. Lalu kenapa kita marah? Kenapa publik antipati ketika pemerintah pakai buzzer dan influencer, meski itu terbilang murah untuk sebuah program komunikasi? Sekali lagi, ini bukan soal besaran APBN yang dikeluarkan, tapi akibat dari perilaku dan ulah para buzzer tersebut. Propaganda mereka memecah belah masyarakat, manipulasi informasi, dan penggiringan opini yang dilakukan berakibat buruk bagi kepentingan bangsa. Coba bayangkan, pelemahan KPK diglorifikasi oleh para buzzer sebagai penguatan sistem presidensil, eksploitasi pekerja oleh korporasi dan perusakan lingkungan digiring seolah menciptakan lapangan kerja. Argumentasi berakal pendek. Maka buzzer politik ini lebih mirip pasukan perang yang mencari musuh ketimbang menjalankan fungsi humas yang mestinya menjadi diplomat serta komunikator di garis depan yang seharusnya bersikap ramah kepada audiens. Saya mau memberikan saran kepada para buzzer politik itu. Jika tujuannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, maka ubahlah pola komunikasi. Gunakan pendekatan public relation, pakai formula humanis, berbicara sebagai humas pemerintah dengan narasi afirmatif. Esensi dan filosofi platform digital ini hadir sebagai saluran komunikasi untuk mengirim informasi yang jernih, informasi tanpa distorsi, jangan dibalik. Kecuali plotnya memang sudah dipesan pengguna jasa agar membangun atmosfer peperangan. Ya, itu pilihan. Kita sama-sama tahu banyak bisnis yang bergulir jika terjadi perang. Misalnya, di balik perang melawan terorisme di Timur Tengah, ada agenda perburuan minyak dan bisnis senjata oleh korporasi global. Di balik konflik sektarian Rohingya di Myanmar, ada aktor perusahaan minyak multinasional Cina yang berburu minyak diarahkan. Dalam perang-perang ala buzzer dan influencer binaan pemerintah, tentu juga ada agenda yang diemban. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, setidak-tidaknya jadi ajang panen bagi bisnis buzzer. Maka jangan kebakaran jenggot jika sepak terjang Anda disoroti, bahkan dikuliti hingga kejeroan seperti investigasi majalah Tempo. Karena Anda berperang dan melontarkan peluru komunikasi ke publik pakai APBN. Rakyat pasti melawan lebih ganas. Setiap rupiah APBN harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional.